Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai particle swarm optimization atau yang dapat disingkat dengan PSO. Next. Nah, kelompok 5 kami beranggotakan saya sendiri Riza Daniel Iman, Putra Naufal Royhan, Reza Fahrevi, Muhammad Haikal, dan Muhammad Khadafi. Next. Nah, di sini table of content atau apa yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai PSO, sejarah PSO, dan artikel terkait, metode dan studi kasus, beserta kesimpulannya. Nah, sebelumnya PSO ini berkaitan dengan artificial intelligence atau simulasi kecerdasan manusia yang bisa diterapkan di dalam mesin agar berpikir sebagaimana manusia berpikir. Nah, artificial intelligence ini sendiri menggunakan algoritma-algoritma yang dibuat untuk training atau cara berpikirnya robot itu sendiri atau mesin itu sendiri. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai particle swarm optimization, yaitu salah satu algoritma pencarian yang bisa diterapkan di dalam sebuah artificial intelligence. Nah, untuk pengertian PSO sendiri akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Haikal. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian PSO. PSO atau Particle Swarm Optimization merupakan metode yang terinspirasi dari sifat alami sekelompok binatang seperti burung, rayap, lebah, atau semut. Sifat ini terdiri dari kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan juga pengaruh individu satu terhadap individu lainnya dalam suatu populasi. Tiap individu atau partikel tersebut saling terhubung dengan kecerdasannya masing-masing dan juga dipengaruhi oleh perilaku kelompok lainnya dalam populasinya. Dengan adanya kondisi tersebut, jika salah satu partikel mendapatkan jalur yang lebih efektif atau lebih pendek menuju ke sumber makanan atau ke tempat tujuannya, maka partikel lainnya juga akan mengikuti jalur tersebut meskipun lokasi awal mereka itu berjauhan dari kelompok tersebut. Nah, selanjutnya mengenai sejarah PSO. Metode untuk optimasi berbasis kecerdasan partikel ini atau disebut sebagai algoritma behaviorally inspired dapat menjadi salah satu alternatif selain algoritma genetika. Metode algoritma PSO ini diusung oleh J. Kennedy dan R.C. Eberhard pada tahun 1995 yang merupakan algoritma optimasi yang meniru proses yang terjadi dalam kehidupan populasi burung, flock of bird, dan ikan, school of fish, dalam bertahan hidup. Terkait dengan optimasi multivariabel, kelompok tersebut dapat diartikan memiliki ukuran tertentu atau tetap di mana setiap partikel posisi awalnya terdapat pada suatu lokasi acak dalam ruangan multidimensi. Setiap partikel memiliki dua karakteristik, yakni posisi dan kecepatan. Baik, selanjutnya tentang artikel yang terkait. Jadi di sini ada beberapa artikel yang terkait. Yang pertama dari James Kennedy dan Russell Eberhard pada tahun 1995 Washington DC, yaitu yang bagaimana sebuah konsep untuk optimasi fungsi non-linear menggunakan metodologi particle swarm yang diperkenalkan. Disinilah PSO pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh J. Kennedy dan Eberhard. Evolusi beberapa paradigma diuraikan dan diimplementasikan salah satu paradigma yang dibahas. Dari sini kita dapat ketahui bahwa PSO adalah algoritma yang sangat sederhana yang tampaknya efektif untuk mengoptimalkan berbagai fungsi. Kemudian ada artikel dari Training Artificial
neural network using particle swarm optimization algorithm, yaitu jurnal dari Agaroy, Diptem Dutta, Kaustaf, Chowdhury pada tahun 2013. Artikel ini membahas adaptasi bobot jaringan menggunakan particle swarm optimization diusulkan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kinerja artificial neural network atau ANN dalam klasifikasi dataset iris. Kemudian ada particle swarm optimization based on novelty short, yaitu dari Journal of EAA Transaction on Robotics, yang mana pengarangnya yaitu Regis Misra dan Dr. Kumas S. Roy pada tahun 2002. Nah, di sini jelaskan memiliki dua bagian. Bagian pertama adalah novelty search dan bagian kedua adalah algoritma PSO. Algoritma novelty search memutuskan di wilayah mana pencarian PSO akan diterapkan berdasarkan kebaruan wilayah itu. Setelah itu pencarian PSO akan dimulai, bahkan jika PSO menemukan hasil yang optimal, pencarian tidak akan berhenti sampai tidak ada area baru yang tersisa. Keuntungan dari algoritma ini ialah fungsi yang lebih kompleks, di mana terdapat beberapa optimum lokal dan optimum global, dan solusi tersebar luas di seluruh wilayah pencarian. Jadi algoritma ini memberikan hasil yang superior. Baiklah, selanjutnya untuk metode PSO akan saya jelaskan. Metode PSO, bagaimana sih cara PSO itu bekerja? Jadi dalam PSO ini pencarian solusi dilakukan oleh suatu populasi, di mana dalam populasi tersebut terdiri dari beberapa partikel. Nah, dalam PSO ada dua karakteristik utama, yaitu posisi dan kecepatan. Kemudian populasi ini dibangkitkan secara random dengan batasan nilai terkecil dan nilai terbesar. Setiap partikel ini merepresentasikan posisi dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Setiap partikel melakukan penyesuaian terhadap posisi terbaik dari setiap partikel yang biasa disebut dengan local base, dan penyesuaian terhadap posisi terbaik dari seluruh kawanan partikel yang disebut global base. Untuk mendapatkan solusi terbaik harus menghitung dari fitness function-nya. Jadi berikut ini adalah formulasi matematika yang menggambarkan posisi dan kecepatan pada suatu dimensi yang tertentu, di mana X merupakan posisi partikel, V kecepatan partikel, I indeks partikel, T iterasi yang ke T, dan N adalah ukuran dimensi ruang. Kemudian di sini ada model matematika yang menggambarkan mekanisme untuk mengupdate kecepatan dari partikel oleh Kennedy dan Eberhard, di mana X lokal merepresentasikan local base dari partikel yang ke iterasi, sedangkan Xn merepresentasikan global base dari seluruh kawanan. Jadi langkah-langkah PSO. Pertama, algoritmanya membangkitkan posisi awal sejumlah partikel, sekaligus kecepatan awalnya secara random. Kemudian evaluasi fitness dari masing-masing partikel berdasarkan posisinya. Kemudian tentukan partikel dengan fitness terbaik dan tetapkan sebagai global base. Untuk setiap partikel local base awal, nilainya akan sama dengan nilai awal. Ulangi langkah tersebut sampai stopping kriterianya dipenuhi. Yang kelima ini ada studi kasus untuk PSO. Di sini studi kasus PSO yaitu untuk menentukan nilai dari fx 100 kurang x kuadrat, di mana batasannya adalah x kurang dari 120 dan lebih dari 60. Jadi penyelesaian yang pertama itu tentukan posisi awal secara random. Nah, di sini posisi awalnya kita tentukan untuk 4 partikel secara random, yang pertama ada 80, 90, 110, dan 75. Kemudian kita evaluasi nilai fungsi tujuan untuk setiap partikel yang diperoleh, sehingga diperoleh untuk nilai fungsi yang partikel pertama didapat 400,
karena 100 dikurang 80 dikuadratkan, hasilnya 400, yang kedua 100, yang ketiga 100, dan yang keempat 625. Kemudian tentukan kecepatan awal. Di sini kita tentukan saja kecepatan awal dari setiap partikel adalah 0, dan iterasinya adalah 1. Kemudian temukan P-base. Untuk P-base ini sama dengan nilai awal yang ditentukan untuk posisi awal. Dan global base di sini 90. Kenapa 90? Karena dari hasil evaluasi nilai fungsi tujuan yang telah kita cari, terdapat dua nilai yang sama, 100 dan 100. Namun yang pertama kali adalah 90, maka nilai global base-nya adalah 90. Kemudian hitung VJ dengan nilai C1 sama dengan C2, yaitu 1. Dan misalkan nilai random yang didapat R1 sama dengan 0,4 dan R2 sama dengan 0,5. Di sini kita menghitung untuk iterasi yang pertama itu sama dengan 1 dan ada kecepatan VJ. Dengan menggunakan rumus yang seperti ini, VT sama dengan VJ I kurang 1 tambah C1 kali R1 dikali dengan P base dikurang dengan XJ I kurang 1 ditambah dengan C2 kali R2 global base dikurang XJ. Ya, diperoleh nilai kecepatannya yang baru yaitu 5 untuk partikel 1, partikel 2 0, partikel 3 10, dan partikel yang keempat adalah 7,5. Sedangkan untuk nilai X yang baru yaitu dapat dengan cara menggunakan rumus X sama dengan kecepatan yang baru ditambah dengan posisi yang sebelumnya. Dapat untuk partikel pertama 85, partikel kedua 90, partikel ketiga 100, dan partikel keempat 82,6. Selanjutnya, evaluasi nilai fungsi tujuan sekarang pada partikel X. Dan kita sudah mendapatkan nilai X yang baru. Kemudian kita evaluasi nilai tujuannya lagi seperti yang dilakukan pada tahap yang kedua tadi, dengan mengalihkan 85 ini dengan 100 kurang 85 kuadrat. Sehingga dapat nilai untuk partikel pertama 225, partikel kedua 100, partikel ketiga 0, dan partikel yang keempat 306,25. Sedangkan pada iterasi berikutnya kita dapat nilai untuk partikel pertama 400, kedua 100, ketiga 100, dan keempat 625. Nilai dari F, nilai dari fungsi iterasi sebelumnya tidak ada yang lebih baik, sehingga P-base untuk masing-masing partikel sama dengan nilai X-nya, yaitu masih dengan 100. Untuk kasus yang selanjutnya, untuk G-base yang tadi itu bisa kita lihat dari tabel ini yang saya buat menggunakan rumus Excel. Di sini bisa kita lihat G-base yang sudah kita cari pada slide sebelumnya salah sampai di sini 100. Kemudian apabila kita harus mengecek apa misalnya solusi X sudah konvergen. Jika belum, maka kita bisa dapat meningkatkan iterasi selanjutnya. Di sini saya meningkatkan ke iterasi yang kedua dengan mengubah nilai R1 menjadi 0,3 dan R2 menjadi 0,6. Didapat nilai kecepatan yang baru 14, 6, 10, dan 18. Dengan posisi yang baru 99, 96, 90, 100,5. Dan nilai evaluasinya 1, 16, 100, dan 0,25 dengan P-base sama dengan nilai posisi yang baru dan global base adalah 100,5 dikarenakan nilai iterasinya nilai evaluasinya yang terkecil adalah 0,25 yang didapatkan dari partikel yang keempat. Sekian. Oke, baik. Berdasarkan presentasi yang dipaparkan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka didapatkan pula kesimpulan kami sebagai berikut. Nah, di sini kami ada 5 kesimpulan. Yang pertama, algoritma PSO atau Particle Swarm Optimization adalah algoritma sederhana dalam mengoptimalkan berbagai fungsi. Nah, di sini sebagai contoh dapat dilihat di citasi kami, PSO ini dapat digunakan untuk melatih artificial neural network atau jaringan saraf buatan. PSO juga dapat digunakan dalam proses manufaktur industri. Nah, kemudian yang kedua ada PSO menggunakan konsep genetika, kehidupan, atau behavior sekelompok hewan dalam bertahan hidup. Nah, ini juga seperti yang disebutkan
oleh James Kennedy dan Eberhard tadi, yang merupakan penulis atau peneliti yang mengembangkan algoritma PSO. Di sini mereka mengibaratkan algoritma ini bagaikan sekelompok populasi burung, di mana jika salah satu burung menemukan jalur efektif menuju sumber makanan, maka partikel lain akan ikut, dan hal ini akan terus berulang diiterasi sampai ditemukan jalur yang optimal. Kemudian metode algoritma PSO ini diusung oleh James Kennedy dan Eberhard pada tahun 1995. Nah, pada saat itu mereka sedang ingin mencari metode optimasi continuous linear function dengan melakukan simulasi penyederhanaan model sosial atau metafora sosial, sehingga didapatkanlah metode algoritma PSO ini. Kemudian algoritma PSO ini dapat mempercepat proses pencarian solusi yang lebih baik yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini sama halnya dengan prinsip algoritma yang digunakan pada artificial intelligence, di mana proses yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun dapat dikerjakan hanya dalam waktu beberapa detik saja. Kemudian yang terakhir, bahkan jika PSO menemukan hasil optimal, pencarian tidak akan berhenti sampai tidak ada area yang baru yang tersisa. Nah, inilah keuntungan dari algoritma ini, di mana fungsi yang lebih kompleks, di mana terdapat beberapa optimum lokal dan optimum global. Solusi yang ditawarkan itu tersebar di seluruh wilayah pencarian. Jadi walaupun algoritma ini sudah menemukan hasil yang optimal, tetapi algoritma ini belum berhenti sampai semuanya diiterasi sampai semuanya tidak ada yang tersisa, sehingga nanti setelah algoritma ini selesai, barulah dipilih algoritma yang paling optimal, hasil yang paling optimal yang mana gitu. Mungkin hanya sekian presentasi yang bisa kami paparkan, yang bisa kami jelaskan mengenai PSO atau Particle Swarm Optimization. Jika ada yang kurang kami mohon maaf, karena masih dalam tahap pembelajaran. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.